dengan sebab iblis membangkang tidak mau taat perintah Allah sehingga iblis dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari surga. Sehingga kalau bahasa Jawanya diinting-inting, diinting-inting, pengen balas dendam gitu. Karena saya dikeluarkan Allah gara-gara Adam, maka Adam juga harus keluar dari surga. Lalu di ayat 36 ini dijelaskan bahwa fa'azallahuma syaitanu anha. Lalu Nabi Adam dan istrinya itu diperdaya, ya, digelincirkan, ya, ditipu sama syaitan, dikeluarkan dari surga itu. Ya, dengan cara apa? Ya harus Nabi Adam melanggar larangan Allah itu gitu. Harus memakan buah namanya buah khuldi. Buah yang dimaksud di sini adalah buah keabadian, tetapi nggak tahu bentuknya seperti apa. Apakah seperti rambutan atau seperti durian atau seperti apa? Wallahu alam. Di kitab-kitab juga saya belum pernah menemukan, ya, hakikat yang buah yang dilarang itu. Maka iblis, ya, berusaha keras gitu dengan merayu Nabi Adam, merayu Siti Hawa, ya, agar mereka mau memakan atau mendekati buah itu gitu. Sehingga dengan tergelincir dengan melakukan larangan Allah itu, otomatis Adam akan diusir juga gitu. Itu tujuan utamanya iblis seperti itu. Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Ketika berhasil merayu Siti Hawa dan Adam memakan buah itu, ya, maka otomatis fa'akhrajahuma mimma kana fi. Keduanya dikeluarkan atau diusir dari surga, ya. Dan otomatis fasilitas yang ada otomatis kan tidak lagi bisa menikmatinya kan, karena di surga kan apapun, ya, bisa diraih, ya, apapun bisa dinikmati, ya. Apapun kenikmatan di surga itu boleh dimanfaatkan Nabi Adam dan istrinya. Gara-gara itu, ya, hal-hal sepele itu, ya, mendekati, ya, larangan Allah, maka fasilitas yang diperoleh Nabi Adam dan istrinya di surga maka diambil juga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi. Wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ketika melanggar itu, ya, Nabi Adam dan Siti Hawa, lalu Allah dikatakan kepada Adam, ya, wa qulna, lalu Allah berfirman, ihbitu Nabi Adam dan Hawa, sudah saya wanti-wanti, jangan sekali-kali kalian mendekati pohon ini, tetapi malah justru kamu mendekatinya, bahkan memakannya gitu. Dari itu kamu tidak mengindahkan perintahku, ihbitu, turunlah berarti dari surga ke bumi kan. Ketika kalian di bumi itu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kalian akan menjadi musuh satu sama lain gitu. Nah, ini ada dua penafsiran, ya. Maksudnya sebagian kalian menjadi musuh dengan sebagian yang lain. Maksudnya kalian Adam dan anak cucunya, ya, sebagai musuh iblis, ya, iblis dan bala tentaranya, ya, yaitu setan. Setan itu maksudnya ini segala sesuatu yang mempunyai sifat durhaka kepada Allah. Bisa dari golongan jin, bisa bahkan manusia pun bisa dikatakan setan kan. Minal jinnati wan nas, ya. Jadi setan itu bisa dari golongan manusia, bisa dari golongan jin. Tetapi yang dimaksud di sini adalah, ya, karena musuhnya adalah iblis, ya. Iblis, yang mana iblis itu di sebagian tafsir dikatakan terbuat atau diciptakan dari materi api itu gitu, yaitu jin, ya, dari bangsa jin, dari bangsa jin. Tapi jin juga itu sebenarnya ada juga sebagian jin yang beriman gitu. Jadi dari golongan jin yang beriman itu ada juga gitu.
Tetapi yang dimaksud ini adalah jin yang memang musuh bebuyutan sama manusia, ya, yaitu nenek moyangnya ya, yang diusir itu kan. Dan sebagian penafsiran mengatakan bahwa sebagian kalian ini adalah ya antar manusia. Kan terbukti kan di dunia ya, manusia juga ada konflik kan gitu. Di dunia juga manusia satu sama lain itu ya bermusuhan. Nah, itu juga makna dari penafsiran sebagian ulama seperti itu ya. Ba'dukum li ba'din adu. Jadi sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Ya. Maksudnya adalah kalian menjadi musuh iblis ya, dan setan itu, ya. Dan kalian juga ada kalanya menjadi musuh antar kalian juga gitu. Nah, ini ada dua penafsiran. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun ila hinin. Dan kalian ya ketika diturunkan di bumi itu ya akan mendapatkan fasilitas juga gitu. Yaitu mustaqarrun, tempat tinggal di situ. Ya, sehingga kita kan tinggalnya di bumi kan. Ada fasilitas kan kita tinggal menetap di bumi kan. Berarti mustaqarrun wa mataun, dan akan mendapatkan fasilitas apa? Kenikmatan dari Allah. Jadi di bumi pun kita mendapatkan kenikmatan ya. Bisa makan ya, bisa makan apapun, bisa makan buah, bisa makan nasi ya, bisa makan ikan dan lain sebagainya. Itu termasuk mataun ya. Mataun yang ada apa? Fil ardi, yang ada di bumi gitu. Meskipun pasti beda kan, mataun di bumi sama mataun fil jannah gitu. Kalau mataun di bumi ya pasti ada jeripayah ya, jeripayah yang dikeluarkan manusia itu. Tetapi kalau mataun yang ada di jannah ya, itu kan tanpa jeripayah itu sudah ada otomatis. Pengen apa langsung cering gitu kan. Pengen apapun langsung tersedia. Tetapi kalau di dunia kita pengen, andikan contohnya pengen makan durian, kita harus beli dulu kan, harus apa namanya jalan dulu kemana gitu kan, atau minimal kalau pesan ojek online kita kan ada usahanya di situ. Nah, tetapi mustaqarrun dan mataun itu ilahinin, ada batas waktunya gitu. Tidak selamanya di bumi ya. Karena tempat tinggal kita itu ya bukan di bumi hakikatnya ya. Nah, berarti di bumi itu ilahinin, hanya pada batas waktu tertentu gitu. Sampai ajal kita menjemput kita. Oke, kita i'rab. Fa'azallahuma makunatun min thalathi kalimatin. Jadi lafal fa'azallahuma ini terdiri dari 3 kata, yaitu al-fa'u huruf fa, harfu atfin ya, huruf ataf mabniun ala fathi, dia mabni apa? Fathah. Azalla, azalla di sini adalah fi'il madhi. Fi'il madhi mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Huma, huma adalah dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahalli nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Sebagai maf'ul bihi-nya azalla. Azalla huma. Nah, jadi yang azalla adalah apa? Syaiton ya. Nah, di sini fa'ilnya di belakang ya. Fa'ilnya di belakang dari huma, dari maf'ul bihi-nya. Lalu huma di sini tadi maf'ul bihi ya, berarti fi'il pasti ada apa? Ada fa'ilnya. Fa'ilnya adalah asyaitonu ya, fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi automatu. Yang mana i'rabnya pasti rafa ya, fa'il tandanya adalah dhamma. Asyaitonu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, azala fi'ilnya, asyaitonu sebagai fa'ilnya, la mahalalah min i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Ma'tufatun nih. Ai jumlatun maktufatun ala jumlati kulna ya adamu. Diatofkan pada jumlah kalimat kulna ya adamu di ayat sebelumnya ya. Di ayat sebelumnya. Lalu anha. An adalah harfu jarin mabniun ala sukuni. Dia huruf jar, dia mabni sukun. Waha dhamirun mutasilun. Dhamir mutasil ya, mutasil pada huruf an itu mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahalli jarin, dalam i'rab menempati posisi i'rab jar. Bi an yang mengerjakan ada huruf jar an. Wal jar wal majruru, jar majrur maksudnya an dan ha, muta'alliqun bil fi'li azala, terkait pada fi'il azala. Azala ya, azala digelincirkan ya, atau setan itu menggelincirkan
ya Nabi Adam dan Siti Hawa, anha darinya, dari surga, dikeluarkan, digelincirkan ya dari apa? Dari surga. Anil jannah maksudnya gitu. Fa'akhrajahuma makunatun min salasi kalimatin, terdiri dari 3 kata juga ya. Al-fa'u harfu atfin mabniun ala sukun, ini sama ya. Akhraja fi'lu madin juga sama. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wal fa'ilu fa'ilnya dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Secara jawaz takdirnya huwa. Jadi huwanya di sini kembali pada seton ya. Yang mengeluarkan adalah seton ya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il yaitu akhraja dan fa'ilnya huwa, dhamir huwa yang tersemat di dalamnya itu ma'tufatun sebagai jumlah yang diatofkan ala jumlah syaitan. Ya, diatofkan pada jumlah fa'azalahuma asyaitanu. Lam halalaha minat rabbi, maka tidak menempati posisi rob karena maktufah gitu. Huma dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi ma'ani nasbin maf'ulun bihi, ya sama dengan yang huma sebelumnya ya, sebagai maf'ul bih juga ya. Di sini maf'ul bihnya akhroja. Akhroja huma, mengeluarkan huma keduanya yaitu Adam dan istrinya. Mimma terdiri dari min dan ma. Min adalah harfu jarin mabniun as-sukuni, huruf jar mabni sukun. Di mana sukunnya itu ala nuni allati qulibat miman. Ya, di atas nun yang berubah menjadi mim. Ya, dengan syarat apa? Karena min di sini kan nun bertemu dengan min menjadi bacaan apa? Idgham kan. Lalu wa udghimat fi mim ma, diidghamkan atau dileburkan atau dimasukkan ke mim setelahnya, yaitu mimnya ma. Gitu ya. Jadi min dan ma menjadi apa? Mimma. Wama, ma-nya adalah ismu mausulin, isim mausul. Bimakna alladhi, yang memakai makna alladhi. Mabniun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali jarin, ya, isim mausul ini sebagai menempati posisi objek. Yang mengajarkan apa? Bimin, ai majrurun bimin. Yang mengajarkan adalah huruf jar min. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya apa? Min dan ma. Muta'alikun bil fi'li akhroja, terkait pada lafal apa? Akhroja. Dikeluarkan ya, minma ya dari apa-apa ya, dari fasilitas yang didapatkan ya Adam dan istrinya itu di surga gitu. Berarti dikeluarkan ini ya, sehingga tidak mendapatkan fasilitas lagi kan gitu. Sama ketika kita kerja ya kan, kerja di sebuah perusahaan ya atau di kantor gitu kan, mendapatkan fasilitas dari kantor apapun gitu kan. Kalau kita dipecat ya, dikeluarkan, berarti kan fasilitas itu ditarik kan. Yang dapat rumah ya diusir dari rumahnya, mendapatkan mobil ya mobilnya diambil ya. Dapatkan fasilitas apapun kan ditarik lagi kan gitu. Sama seperti itu. Ya, karena dia sudah dipecat dari surga gitu kan. Sudah dikeluarkan dari surga berarti fasilitasnya diambil dong kan. Lalu kana ya ada alifnya setelah nun ya, aslinya kana plus alif tasniyah ya. Kana adalah fi'il madhin ya, fi'il madhi nakisun yang nakis. Mabniun ala fathi, dia mabni fathah. Wa aliful isnaini maksudnya alif tasniyah di situ ya. Alif tasniyah itu alif yang menunjukkan bahwa apa namanya di sini isimnya ya. Isimnya kana itu bentuk tasniyah, yaitu kembali pada apa? Adam dan Siti Hawa. Wa aliful isnaini dhamirun mutasilun, sebagai dhamir mutasil, lafal kana mabniun ala sukun, dia mabni sukun fi mani raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa ya. Jadi alif itu ya meskipun dia mabni tapi dalam i'rab dia menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Ismu kana, isimnya kana. Fihi, fi adalah harfu jarin mabniun ala sukun, dia mabni sukun. Wal ha'u, ha'nya adalah dhamirun mutasilun, dhamir mutasil mabniun ala kasri ya. Dia mabni kasroh fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar di fi, yang menjarkan adalah huruf jar fi. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan bi, muta'alikun bi mahdzufin, dia terkait pada lafal yang mahdzuf, dibuang.
Apa yang mahdhuf itu? Posisinya sebagai apa? Sebagai apa? Khobaru kana. Khobarnya kana. Jadi kana butuh isim dan khobar. Di sini khobarnya adalah mahdhuf. Wal jumlatu min kana wa ismiha wa khobariha. Adapun jumlah kalimat yang terdiri dari kana, isimnya yaitu alif tasniyah dan khobarnya khobar mahdhuf, ya. La mahalalah min i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli, sebagai silah mausul, ya. Al ismi, yang ismi karena dia jatuh setelah isim mausul ma tadi, ya. Ma bimana aladhi itu. Wa kulna al wawu harfu atfin, ya, wawunya huruf ataf, mabniun al fathi, dia mabni fathah. Wa kulna di sini adalah dari, ya, dari kola dan na, ya. Kolanya sendiri adalah fi'il madhi, fi'il madhi. Mabniun al sukuni, dia mabni sukun. Awalnya mabni fathah berubah menjadi mabni sukun. Kenapa? Litisolihi bi dhamirin min dhamairi rafi'an al mutaharikati. Karena bertemu dengan salah satu dhamir dari dhamir rafa mutaharikah, yaitu na. Wana, nanya adalah dhamirun mutasilun, dhamir yang mutasil. Mabniun ala sukuni, dia memberi sukun fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il maksudnya kul dan na, la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab. Sebagai apa dia? Maktufatun, ya. Ai jumlatun maktufatun ala jumlati akhrajahuma. Diatofkan pada lafal akhrajahuma. Ihbitu, ya. Ihbitu adalah fi'lu amrin, ya, kata kerja perintah. Turunlah kalian. Ihbitu ini tidak memakai ini, ya, tidak memakai alif tasniyah, ya. Tidak memakai ihbito gitu, ya. Ini berarti hitopnya, ya. Berarti Adam, istrinya, dan iblis tadi, ya, setan tadi. Nah, berarti bentuk jamak. Kalau andikan cuman apa namanya? Kalau andikan mukhotobnya itu cuman Adam dan Hawa, pasti memakai apa? Alif tasniyah. Pasti bilangnya apa? Ihbito gitu, ya. Ini memakai wawu jamak berarti yang dihitopi berarti lebih dari dua. Berarti termasuk apa? Termasuk iblis yang tadi sebagai apa istilahnya? Sebagai sebab, ya. Penyebab lah, penyebab Nabi Adam dan Hawa itu dikeluarkan. Berarti memakai lafal apa? Memakai apa? Wawu jamak. Ihbitu. Nah, jadi fi'lu amrin mabnun ala hadfin nun. Ya, fi'il amar yang mabni tetap dengan apa? Hadfin nun, nunnya dibuang, ya. Bisa juga majazumun bi, ya, atau ala hadfin nun dengan membuang nunnya. Nah, ini hadfin nun itu sebagai apa? Sebagai tanda, ya, sebagai tanda i'rab jazm atau sebagai tanda dia mabni, ya, mabni hadfin nun. Wawul jamaati, wawu jamaknya di situ sebagai apa? Dhamirun mutasilun, dhamir mutasil. Mabniun ala sukuni, dia memberi sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'ilnya ihbit, ya, dan wawu jamak itu menjadi ihbitu gitu kan. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Maqaulul qauli, sebagai perkataan yang diucapkan, ya, yang difirmankan Allah. Dari kulna, kami berfirman, ya Allah. Ya, Allah tadi berfirman, ya. Apa yang difirmankan Allah? Ihbitu, ya, turunlah kalian. Turunlah kalian semuanya. Lalu ba'dukum. Ba'du di sini sebagai apa? Sebagai mubtada'un marfu'un yang i'rabnya rafa, wa alamatu rafihi, tanda dia rafa adalah abdul. Wa huwa mudhafun, selain sebagai mubtada dia juga sebagai mudhaf. Karena kumnya, ya, dhamirul mutasilun mabniun ala sukuni, dia memberi sukun fi mali jarin mudhafun ilaihi, sebagai mudhaf ilaihnya ba'du. Li ba'din, lamnya, ya, alamu harfu jarin, lamnya huruf jar. Mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Ba'din, ya, ba'din di sini adalah ismun majrurun bilami, isim yang dijarkan memakai huruf jar lam.
Wa alamatu jarhi tanda dia majrur adalah al kasrotu memakai harokat apa? Kasroh. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya li dan ba'din muta'alikun bi kalimati aduun, terkait pada lafal aduun yang berada di belakangnya. Aduun sebagai apa? Khobarun ya, khobarnya ba'du yang pertama tadi ya. Sebagai khobarnya ba'du tadi ya. Ba'dukum tadi ya. Ba'dukum itu kan dari sebagai mubtada, khobarnya adalah aduun. Khobarun marfu'un wa alamat tarfi atau matu. Khobar rafa tandanya adalah dhamma. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Adapun jumlah kalimat ya, kalimat jumlah ismiyah ini minal mubtada'i wal khobar terdiri dari mubtada khobar. Fi mahalli nasbin dalam i'rab menempati posisi i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai halun ya, sebagai keterangan keadaan ya. Menjelaskan keadaannya siapa ya. Wa sahibul hali wawul jamaati fi ihbitu. Sahibul halnya yang dijelaskan keadaannya itu siapa? Yaitu wawu jama itu. Ihbitu berarti Adam, istrinya dan setan itu kan. Dalam keadaan apa? Kalian semuanya dalam keadaan menjadi musuh satu sama lain. Walakum al-wawu istinafiyatun aulil hali. Wawunya di sini bisa menjadi wawu istinafiyah, bisa menjadi wawu hal ya. Yang ini kalau kita menjadikan istinafiyah pasti jumlahnya istinafiyah. Kalau menjadikan wawu hal berarti jumlahnya adalah jumlah aliyah. Harfun mabniun ala fathih, dia huruf mabni fathah. Lakum alamu harfu jarin mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Wakum adalah domirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi ma'ali jarin dalam i'rab menempati rof jar bila dijarkan dengan huruf jar lam. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya la dan kum muta'alikun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa yang mahdzuf itu? Khobarun muqaddam. Khobar yang didahulukan ya. Didahulukan dari apa? Dari mubtada'nya pasti. Fi harfu jarin mabniun ala sukuni, huruf jar mabni sukun. Al-ardi ismun majrurun bi fi, isim yang dijarkan dengan huruf jar fi. Wa alamatu jarhi, tanda dia jar adalah al-kasratu, memakai harokat kasroh. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya fi dan al-ardi muta'alikun bi mustaqarrun. Ya, dia muta'aliknya pada lafal mustaqarrun ya, yang berada di belakangnya. Mustaqarrun di sini sebagai apa? Mubtadaun, mu'akhorun, mubtada yang diakhirkan dari khobarnya. Yang mana i'rabnya marfu'un ya rafa wa alamatu rafi, tanda dia rafa adalah atumat. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari. Jumlah yang terdiri dari mubtada, maksudnya mubtada mu'akhor dan khobarnya khobar muqaddam itu la mahalalah minal i'rabi, tidak menempati posisi i'rab apapun. Sebagai apa? Istinafiyatun. Sebagai jumlah istinafiyah ya, ai jumlatun istinafiyatun ya. Nah, itu yang pertama. Ya, berarti kalau wawunya kita jadikan wawu apa? Istinafiyah. Au fi mahali nasbin, atau jumlah ya. Jumlah mubtada khobar ya. Walakum fil ardi mustaqarrun ya. Ini bisa menempati i'rab nasab ya. Bisa menempati posisi i'rab nasab sebagai apa? Halun, sebagai hal. Kalau kita jadikan wawunya tadi wawu hal. Wa sahibul hali, adapun sahibul halnya, sahibul hal dari jumlah haliyah ini ya, lakum fil ardi mustaqarrun adalah wawul jamaati fi itu, yaitu masih sama ya tadi yang di atas tadi ya, ba'dukum li ba'din itu kan sebagai hal, sahibul halnya adalah wawul jamak dari ihbitu ya, berarti Adam, istrinya dan setan. Berarti sama juga ya, setan itu di bumi, tapi enggak di surga. Walakum fil ardi mustaqarrun gitu. Wa mataun. Al waw harfu atfin ya. Wawunya adalah huruf ataf, mabniun ala fathih, dia mabni fathah. Wa mataun, lafal mataun adalah ismun ma'tufun, isim yang diatofkan ya. Diatofkan pada mustaqarrun, makanya ngikut juga rafa juga ya. Mustaqarrun wa mataun gitu ya.
karena diatofkan pada mustaqor. I'rabnya apa? Marfu'un irafa wa alamatu rafi, tanda di rafa adalah domah sama. Ila harfu jarin mabniun alal sukuni. Huruf jar mabni sukun ya. Ila di atas alifnya itu. Hinin adalah ismun majrurun bi ilah, isim yang dijarkan dengan huruf jar ilah. Wa alamatu jarihi, tanda dia jar adalah al kasratu, memakai harokat kasroh. Wal jaru wal majruru, maksudnya ilah hinin muta'alikun bi mata, terkait pada lafal mataun. Mataun, kalian bersenang-senang ya, mendapatkan kenikmatan di bumi itu ya, ilahinin, hanya sekedar sebatas ya, waktu tertentu gitu. Tidak selamanya kamu mendapatkan mata di bumi gitu. Oke, selanjutnya ayat yang ke-37 ini. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwa at-tawwabu ar-rahim. Jadi setelah diusir ya. Setelah diusir semuanya tadi ya, Nabi Adam dan istrinya ya. Dan langsung menyesal itu. Nabi Adam dan istrinya langsung menyesal gitu. Tapi nggak tahu berbuat apa kan gitu. Ketika sudah melanggar perintah Allah dengan rayuan gombalan setan itu kan. Ini bukan istilahnya kadang kan kita menyalahkan Adam. Kenapa? Langgar, kalau enggak kita sudah enak di surga. Bukan seperti itu. Nabi Adam pun itu tidak kesalahan murni gitu. Karena apa? Karena ditipu gitu. Kena tipuan setan. Karena Nabi Adam dan Hawa mau melakukan itu karena apa? Karena menipu dengan mencatut nama Allah. Bahkan ketika merayu itu kan, merayu Nabi Adam dan Hawa itu kan menyatut nama Allah, bahkan bersumpah kan. Jadi hati-hati gitu. Ya, mencatut nama Allah. Ketika setan itu mencatut nama Allah, Nabi Adam dan Hawa tidak berpikir gitu. Ya, tidak berpikir karena keagungan nama Allah itu kan. Demi Allah saya ini menjadi penasihat kalian, gitu. Nasihati gitu. Dan nasihati. Kalau kamu makan buah ini, kamu itu akan menjadi malaikat kekal di surga gitu. Tidak akan tidak akan keluar dari surga. Surga kan enaknya seperti ini. Dirayu apapun sebenarnya awalnya enggak ini, tidak bergeming ya. Tidak menuruti. Tetapi ketika bersumpah ya, setan bersumpah dengan mencatut nama Allah. Ya, mencatut kebesaran nama Allah. Lalu Adam langsung melakukan itu gitu. Dan istrinya melakukan itu. Gitu. Berarti tidak murni kesalahan Nabi Adam dan Hawa. Lalu ketika sudah terlanjur menerjang ya, larangan Allah itu ya, lalu otomatis langsung fasilitas langsung hilang semuanya, bahkan baju-baju yang mengenakan itu sudah hilang semuanya. Bahkan di sebagian tafsir itu dijelaskan sampai mengambil ya daun-daunan untuk menutupi auratnya gitu. Sampai seperti itu ya. Fasilitas semuanya diambil gitu. Bahkan baju-baju. Kalau kayak kita karyawan gitu kan, mendapatkan fasilitas dari kantor, bahkan seragam-seragamnya itu diambil juga gitu. Bahkan baju-bajunya diambil semuanya. Jadi seperti itu. Lalu setelah itu bingung gitu. Aduh gimana ya Allah, kan menyesal Nabi Adam. Menyesal. Lalu fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fatabari. Lalu Nabi Adam dan Hawa diilhami ya, diberi ilham Allah ya untuk diberi mantra untuk bertobat, yaitu kalimat ya, sebagian kalimat yang Robbana dolamna anfusana wa illam takfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini dari Allah gitu, dari Allah untuk Adam ya, jadi lafaz tobatnya Adam, Robbana dolamna, ya Allah dolamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Bana dolamna anfusana wa illam takfirlana, jika engkau tidak berkenan mengampuni dosa-dosa ya, kendoliman ini ya, wa illam takfirlana bana dolamna anfusana wa illam takfirlana wa tarhamna, dan engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, kami pasti akan menjadi orang-orang yang
merugi gitu. Ini dari kalimat dari Allah yang diberikan apa kepada Adam untuk dipakai bertobat gitu. Ya ibaratnya kita mengusir anak-anak kita gitu kan. Mungkin apa namanya? Mungkin ada juga orang tua seperti itu ya. Mungkin anaknya membuat kesalahan dan lain sebagainya gitu kan. Sehingga diusir dari rumah tetapi dikasih sangu gitu. Ya. Ini nak ATM-nya ya kan. ATM-nya ini ada duitnya ntar kalau ini. Jadi seperti itu, diusir tetapi masih diberi sangu gitu kan. Dan sangunya Adam ini adalah tadi kalimat untuk bertobat. Sehingga dari kalimat itu ya kalimat penyesalan dengan bertobat itu lalu Allah fakata alaihi mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat Nabi Adam dan istrinya. Kenapa Allah mengampuni Nabi Adam? Innahu huwa at-tawwabur rahim. Karena Allah itu adalah Maha penerima taubat dan Maha Rahim, pengasih. Oke, baik, ini teman-teman saya bacakan kitab ini ya, Riyadhus Shalihin ya. Ini di kitab Riyadhus Shalihin ini ya, bab yang kedua tentang membahas tentang taubat, hakikat taubat. Ini Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi ya. Bahwa tobat itu kan aslinya secara lugawi adalah roja'a ya. Dari taba ya tubuh itu roja'a, kembali. Tetapi kalau secara syar'i adalah ar-ruju' min maksiatillah ila ta'atihi. Kembali dari kemaksiatan ya. Maksiat atau kedurhakaan kepada Allah, kembali apa? Menjadi taat lagi gitu. Jadi ibaratnya kita itu berjalan ya di relnya Allah, ternyata kita keluar ya. Keluar dari rel itu. Kalau kita tobat berarti apa? Kembali lagi berjalan di relnya Allah lagi. Gitu. Itu namanya tobat ya, secara istilah syar'i ya. Ar-ruju kembali min maksiatillah dari kemaksiatan atau kedurhakaan terhadap Allah ila ta'atihi kembali kepada ketaatan kepada Allah. Dan a'zamnya yang paling wajib ditobati dulu itu apa? Kekafiran atau batu minal kufri ilal iman. Jadi andaikan kita banyak dosa ya, dosa kafir, dosa besar, dosa kecil, yang wajib dulu adalah kekafiran dulu. Ya, berarti kalau masih kafir ya dengan tobat, tobatnya yaitu tadi dengan membaca kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat itu ya, dari kafir menjadi orang yang muslim. Yang kedua kalau sudah apa namanya ditobati kekafiran itu, yang kedua baru min kabair ya, dari dosa-dosa besar. Setelah dosa besar baru minas sogoir, dosa-dosa kecil. Imam Nawawi ini ya dalam kitab Riyadhus Shalihin menjelaskan bahwa taubat itu ada syarat-syaratnya. Ya, ada syaratnya. Kalau andaikan dosa kita itu berhubungan dengan hakullah, berhubungan dengan Allah, kayak Nabi Adam ini kan hakullah kan, tidak hakul adami kan, tidak antar sesama. Maka syaratnya ada 3. Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama ayakli'a anil maksiyah, meninggalkan kemaksiatan itu. Ya, jadi meninggalkan atau menjauhi dari kemaksiatan itu. Contohnya, andikan kita orang yang suka memakan harta riba, berarti kalau kita tobat, ya udah kita jauhi ya dari riba itu gitu. Itu syarat yang pertama ya. Nah, berarti al-iqla ya, al-iqla anil maksiyah, menjauhi atau meninggalkan dari kemaksiatan itu. Yang kedua adalah an-nadam, ya, an-nadam ala fi'liha, nyesel gitu kan, nyesel kalau bahasa Jawanya itu getun gitu. Getun itu pasti ada di hati kita, itu tahu, setiap orang itu pasti tahu namanya nadam, itu tahu, menyesali gitu, menyesali atau getun, kok kemarin aku nggak sholat Allah, di hati itu pasti kerasa. Itu kalau mau bertobat harus ada seperti itu, ya, harus menyesali dari perbuatan kemaksiatan itu. Lalu yang ketiga adalah al-azam ya. Azam ini bertekad kuat ya. Allah ya'uda ilaiha abatan. Bertekad kuat untuk tidak melakukan
perbuatan yang sama. Kalau andaikan di dalam hatinya, ya udah besok ya, kalau ada kesempatan lagi, ya, ada kesempatan nyolong lagi, saya akan nyolong. Ya. Kalau mungkin tobatnya ketika ditangkap, gitu kan, korupsi, ketika koruptor ya ditangkap melakukan korupsi, ditangkap, tobat saya tobat, maaf, maaf. Tetapi kalau di dalam hatinya, besok kalau ada kesempatan lagi, saya akan korupsi lagi. Nah, itu bukan tobat. Ya. Harus ada ayat azimah ya, Allah yauda ilahi abadan. Harus ada azam gitu, ada tekad yang kuat. Saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Itu menurut Imam An-Nawawi. Tetapi kalau dalam syarahnya ya, dalam syarahnya ini dari 3 itu pasti otomatis ada 5 syarat otomatis ya. Secara ini meskipun tidak tidak dijelaskan. Yang pertama itu ada ikhlas pastinya. Ini penyarahnya ini menambahi ada 2 lagi, al-ikhlasu lahu. Kalau kita tobat ya harus ikhlas. Ya ikhlas karena Allah gitu. Tidak karena tadi kita ketangkep gitu kan, melakukan sebuah kriminal atau apapun dengan ketangkep kita tobat. Ya agar apa? Agar tidak dihukum dan lain sebagainya. Itu berarti bukan tobat, tidak akan diterima gitu. Harus ada al-ikhlasu lahu. Ya, ikhlas karena Allah gitu. Ya, tobatnya karena Allah, tidak karena apa? Tidak karena hal-hal duniawi. Lalu ditambah yang selanjutnya, yang kelima adalah masih pada zaman yang diterima tobatnya gitu. Ya. Masih pada zaman antakuna fi zamanin tuqbalu fihi atau batu. Ya. Tobatnya kita itu harus pada zaman yang masih diterima tobat. Setiap di sini maksudnya ada 2 ya. Zaman itu ada 2 ya. Yang pertama bi'tibari kul insanin bihasbihi. Jadi setiap manusia itu ada zaman yang khusus baginya untuk melakukan tobat gitu. Sampai apa? Sampai ajal menyebutnya. Jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup itu waktunya untuk kita bertobat dan akan diterima Allah insya Allah. Tetapi kalau tobatnya kita sudah deadline gitu, sudah waktu sudah kita yakin kita akan mati gitu. Contohnya kita naik kapal ya, tiba-tiba di tengah lautan ya atau lor atau kidul ya atau kulon atau wetan di tengah-tengah ternyata kapalnya wis kerem gitu kan. Nah, dan kita yakin ini nggak akan selamat gitu. Lalu ya Allah tobat seperti tobatnya Fir'aun itu sebenarnya tobat gitu. Ketika mau kerem itu tobat ya, mengakui bahwa Tuhan yang hakiki adalah Tuhannya Musa, tetapi tobatnya tidak terima. Kenapa? Karena dia sudah yakin, sudah tahu bahwa dia itu akan mati ya, karena sudah tenggelam. Nah, itu berarti zamannya itu ya, zamannya harus zaman yang masih diterima tobatnya. Jangan sampai ketika nyawa kita sudah di kerongkongan baru ya Allah tobat ya Allah, nggak boleh ya. Lalu yang kedua, secara umum ini berlaku untuk semua manusia, ya, yaitu sebelum hari kiamat datang gitu. Kita berbuat maksiat terus menurut tiap hari, tiba-tiba hari ini kiamat, ya Allah hari kiamat, tobat ya Allah tiba, nggak boleh karena waktunya sudah habis ya, deadline itu sudah nggak bisa lagi. Jadi harus di zaman yang diperbolehkan untuk bertobat, gitu ya. Lalu selanjutnya tadi ya, yang syarat pertama tadi kan al-iqlah ya, al-iqlah anil maksiyah di sini dalam syarahnya itu maksudnya apa? Ingkana adzambu tarka wajibin fal iqla'u anhu bifi'lihi. Kalau andaikan dosa kita itu adalah ya, meninggalkan kewajiban ya. Kalau dosa kita itu meninggalkan kewajiban, contohnya kita meninggalkan sholat, itu kan sebuah kemaksiatan kan. Maka al-iqla'nya meninggalkan kemaksiatan itu dengan apa? Dengan fi'lihi, dengan melakukannya. Kalau kita tobat ya Allah, ya, kenapa kemarin kok belentang-belentang terus gitu. Jarang sholat ya. Kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang. Ketika kita tobat ya, ya harus apa? Dengan fi'lihi, dengan melakukan perbuatan itu gitu. Yaitu dengan rajin sholat gitu. Nah, ini kalau dosa kita adalah tarkul wajib ya. Contohnya lagi,
kita selama ini tidak mau berpuasa. Ya. Berarti kan tarkul wajib kan, meninggalkan puasa Ramadan. Nah, itu kan tarkul wajib. Kalau kita tobat, iklaknya adalah dengan fi'lu shaum Ramadan, dengan cara melakukan puasa itu. Itu yang pertama. Kalau maksiatnya wa ingkana al maksiatu bi fi'li muharramin. Kalau andikan maksiat itu, ya dosa itu dosa yang bi fi'li muharram, melakukan perbuatan yang diharamkan, contohnya tadi ya, memakan riba, ya, lagi memakan harta anak yatim, itu kan melakukan hal-hal yang haram. Iklaknya apa? Iklaknya adalah fal wajibu ayakli'a anhu fauron wala yabghi wala lahatutan. Jadi dengan cara apa? Meninggalkan udah. Kalau andikan masih ada harta-harta haram, ya kita sudah tahu kan, oh ini mobil saya ini kemarin hasil dari mencuri. Ya udah kita iklak, ya udah kita tidak akan mencuri lagi. Dan mobil itu ya kalau andikan ini dicuri ada orangnya, ya udah dikembalikan. Nah, itu tadi yang hakullah ya. Ada 3 syarat. Ya. Ada 3 syarat dari Imam Nawawi dan ditambahi dari syarih penyarihnya itu ada 2 lagi berarti 5. Yaitu ikhlas plus zaman yang masih diperbolehkan untuk bertobat. Nah, adapun yang berhubungan dengan hakul adami ini yang lebih berat. Kalau dosa kita antar sesama ini lebih berat. Ya lebih gampangan dosa kita sama Allah gitu. Karena cuma syaratnya 3. Kalau andaikan hakul adami, syaratnya ada 4. Ya, ada 4. 3 plus 1 gitu. Ya, 3 yang tadi sama plus 1. Satunya apa? Wa ingkanat al maksiatu tata'alaku bi adamin fasyurutuha arba'atun. Nah, ini Imam Nawawi ya. Syaratnya ditambah 1 lagi, yaitu jadi 4. Hadhihi as-salasatu, 3 yang tadi sudah disebutkan, plus wa ayyabri'a min haqi sahibiha. Harus meminta kehalalan orang-orang yang kita dolimin. Fa in kanat semalan au nahwahu roddahu ilahi. Kalau dosa kita mendolimin orang lain itu dengan mengambil haknya secara harta, contohnya mencuri kan. Andikan kita mencuri mangga tetangga kita, ya agar tobat kita diterima Allah. 3 tadi plus meminta kehalalannya. Kita datang ya tetangga kita yang kita curi mangganya. Ya andikan Pak D, kemarin saya mencuri mangganya, mencuri 1 karung kan gitu. Mencuri 1 karung, kemarin saya jual karena kemarin ini kebetulan saya nggak ada uang, saya mencuri 1 karung, saya jual. Nah, kita harus minta maaf dan mengembalikannya ya sejumlah itu ya. Kalau andikan sudah kita jual ya udah berarti nilainya berapa kemarin dijual dapat berapa. Andikan dapat 100.000 ya kita ganti 100.000. Nah, kecuali orang itu ya nggak apa-apa, saya ikhlaskan, ya nggak usah diganti kalau gitu. Tetapi kalau yang sahibul mal tadi tidak terima, harus kamu ganti, ya harus diganti. Ya, andikan motor harganya 5 juta, ya kalau andikan tidak terima, ya, dimaafkan dengan syarat mengganti, harus diganti. Itu kalau berhubungan dengan mal. Wa ingkanat hadda qadafin wa nahwihi makanahu minhu aw talaba. Kalau kita menuduh, menfitnah dan sebagainya, berarti kita minta maaf. Apalagi memfitnah ya. Memfitnah teman kita, tetangga kita sehingga viral. Apalagi naudzubillah ini zaman-zaman yang serba ini ya, online, serba teknologi sangat canggih ini, kita fitnah meskipun di kamar itu ya, kita fitnah tetangga kita, teman kita lewat Facebook dan viral. Gimana cara kita bertobat? Akan sangat sulit. Kenapa? Karena syaratnya apa? Syaratnya harus minta maaf orang yang kita fitnah dan mengembalikan nama baiknya. Bahwa si A yang kita fitnah itu bukan seperti itu. Berarti kan kita harus apa? Harus membersihkan nama baiknya. Iya, kalau yang dulu pertama kali membaca fitnah kita, terus
ketika kita posting yang kedua minta maaf dan membersihkan namanya, lalu mereka tidak membaca gimana? Ya, jadi sangat sulit sekali, Ibu semuanya. Dosa sesama manusia itu sangat sulit, sangat sulit. Makanya ya kita berusaha agar tidak mendolimi orang lain, ya, berbuat dosa terhadap sesama. Ya ini secara ideal ya tidak berbuat dosa sama hakullah dan juga hakul adami. Tapi kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa itu ya dengan tobat dan tobat yang sesama kalau dosa kita kepada Allah itu lebih ringan, lebih gampang karena cuma 3 caranya. Tetapi kalau tadi sesama manusia itu ribet, ya. Kalau kita minta maaf, ternyata orangnya sudah nggak ada gimana? Kita mencuri barangnya, ternyata sudah pindah. Ya, makanya jangan sampai kita menzalimin orang lain. Apalagi sekarang zaman-zaman gitu kan, kita ghibah, ya, kita fitnah terhadap teman kita, tetangga kita, siapapun, dan kita online kan, itu bisa berpotensi menjadi apa? Dosa jariah. Alhamdulillah min dzalik. Jadi ada namanya pahala jariah. Ya, sekarang gampang juga kita mencari pahala jariah karena teknologi yang sangat canggih. Contohnya kita memposting hal-hal yang baik. Ketika orang yang membaca itu melakukannya, kita akan mendapatkan pahala jariah, pahala yang terus mengalir. Tetapi sebaliknya juga, ketika kita memposting di sosial media, entah itu di IG, Facebook, YouTube dan lain sebagainya, dan di situ isinya fitnahan, ya kebencian, ya hoak dan lain sebagainya, itu bisa berpotensi menjadi dosa yang jariah terus menerus. Karena di online itu kan sampai terus kan, kalau ini kan sampai kapanpun kan, kalau nggak ini ya, kalau nggak ke-delete ya. Berarti dibaca orang dimanapun gitu. Bisa jadi orang di luar sana ya, luar negeri itu membaca, oh, ternyata. Nah, kalau seperti itu ya, na'udzubillah, itu menjadi potensi apa? Kita mendapatkan dosa jariah. Na'udzubillah min dzalik. Baik Bapak Ibu semuanya, karena sudah 0656 kita cukupkan. Insya Allah kita irab besok ya ini ya, yang ayat 37 ya. Insya Allah kita akan irab besok karena waktunya tidak cukup. Allah alam bisawab, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, bisa menjadi ibroh, bisa menjadi nasihat buat kita semuanya. Pelajaran-pelajaran kita pelajari ini ya, sehingga kita bisa hati-hati hidup di dunia ini ya, sehingga kita bisa berjalan senantiasa di relnya Allah. Jangan sampai kita keluar dari relnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah a'lam bishawab, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah khairan. Mas Bara. Iya. Ya, ini saya lihat ada beberapa teman-teman baru yang hadir, bapak-bapak atau ibu-ibu yang baru ikut kajian ini. Saya harap semoga bisa istiqomah ke depannya untuk kajian tiap pagi, Senin sampai Jumat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Oh iya Ustaz, besok Ustaz bisa isi kajian. Kapan, Mbak? Besok hari Jumat. Insya Allah. Pagi. Oh, insya Allah, siap. Kirain izin karena 2 pekan terakhir hari Jumatnya izin, Ustaz. Siap. Oke, insya Allah teman-teman kita ketemu lagi besok pagi. Insya Allah. Jazakallah khairan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah.